Memasuki bulan Mei, kita masuk pada tema yang baru tentu saja, tetapi kita masih tetap di dalam tema connected atau terkoneksi dengan Allah. Kita udah selesai Januari, Februari, Maret, April, dan kita masuk pada kuartal yang kedua. Kita akan masuk kepada connected with the family of God atau terkoneksi dengan keluarga Allah. Dan pada hari ini atau bulan ini, khususnya bulan Mei, kita akan sama-sama membahas atau merenungkan mengenai vision atau visi. Sebagai keluarga, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai komunitas, kita harus memiliki visi. Dan apa itu visi kita tahu. Firman Tuhan katakan, tanpa visi umatku binasa. Tanpa visi, tanpa penglihatan untuk masa depan, kita akan menjadi binasa. Hidup kita nggak akan jadi baik. Hidup kita akan jadi nggak karu-karuan, berantakan karena nggak ada arah kemana kita harus melangkah. Ya, visi bicara, kalau saudara senang dengan tema khotbah, saya berikan tema khotbahnya arah pandang atau vision, arah pandang, kemana kita mengarahkan pandangan kita. Jadi visi bicara mengenai arah pandang. Cuma ada dua, saudara, visi yang dari Tuhan atau visi yang dari dunia. Semua orang akan punya visi, bisa punya visi maksud saya, semua orang, nggak semua orang punya visi, tapi ada banyak orang yang bisa punya visi, tapi visinya bukan visinya Tuhan. Visinya adalah visi dalam dunia ini. Visi yang mengarah pandangannya kepada dunia ini. Semua orang bisa mengalami yang disebut dengan kesuksesan. Semua orang bisa mengalami yang disebut dengan pertumbuhan. Semua orang bisa mengalami yang disebut dengan perkembangan, perluasan, kesuksesan. Bisa dialami oleh semua orang yang mau kerja keras mereka mungkin, mau kerja pinter mereka mungkin, mau kerja licik, pokoknya segala macam. Mereka bisa disebut dengan sukses, tapi definisi dari kesuksesan itu sangat-sangat berbeda antara arah pandang kepada dunia dengan arah pandang kepada kerajaan sorga. Sangat berbeda. Kesuksesan menurut dunia sangat berbeda dengan kesuksesan menurut kerajaan sorga. Nah jadi sekali lagi, ada orang yang bisa sukses dalam dunia ini tapi belum tentu sebenarnya sukses dalam kerajaan sorga. Sukses menurut cara pandang atau arah pandangnya sorga. Belum tentu, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara untuk mengerti hal ini bahwa setiap kita harus mempunyai visi. Makanya gereja kita selalu mengajarkan time to time, ayo punya visi. Visi itu kayak blueprint, saudara. Kayak gambar yang memang belum ada bentuk fisiknya, tetapi sudah ada gambarnya. Kalau Stephen Covey bilang, katanya segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama dalam pikiran, itu dalam dunia yang belum kelihatan. Lalu mulai dibuatkan strategi pekerjaannya sampai pada akhirnya apa yang belum kelihatan itu bentuknya jadi kelihatan. Dan itulah ciptaan yang akhirnya. Tapi diciptakan dua kali dalam pikiran dan diciptakan yang kedua dalam bentuknya, nyatanya. Jadi sama saudara, Tuhan memberikan visi kepada kita untuk masa depan. Dunia juga bisa memberikan visi untuk masa depan. Jadi sama-sama bisa punya visi. Tapi visinya bisa berakhir atau end up dengan perbedaan yang sangat besar. Tanpa visi umatku binasa, kata firman Tuhan. Karena dengan visi yang ada, entah visi yang arahnya ke dunia atau visi yang arahnya ke sorga. Dengan visi yang ada, orang bisa fokus. Orang bisa berpikir gini, kenapa saya harus keluarin uang ini? Kalau nggak sesuai dengan visi saya nggak akan keluarin. Dengan kata lain mereka bisa lebih efisien. Dengan visi orang juga bisa lebih efektif di dalam penggunaan waktunya. Kalau ini nggak sesuai dengan arah kemana saya akan melangkah sesuai dengan visi saya, ngapain saya hang out dengan membuang waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Jadi dia akan bisa lebih efektif dalam waktunya. Sama juga saudara, kalau kita punya visi, kita akan sangat jelas memilih dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan kemana kita akan sampai. Kalau kita salah bergaul, salah nyampe, salah jalan. Tapi kalau kita benar bergaulnya, maka kita akan sampai pada visinya. Nah sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk berpikir, kalau saudara belum punya visi, minta visi dari Tuhan. Tapi visi sesuai dengan arah pandang kerajaan sorga. Bukan visi sesuai dengan arah pandang dunia ini. Minta sama Tuhan. Dan saya mau supaya gereja ini juga tetap akan mempunyai visi dan arah kemana kita harus melangkah. Komunitas kita, life group kita, mesti punya visi yang jelas kemana kita harus melangkah. Sebab tanpa sebuah visi, maka manusia akan binasa dan masa depannya akan menjadi tidak jelas. Visi buat pribadi, visi buat keluarga, visi untuk pekerjaan,
visi untuk pelayanan, visi untuk komunitas, visi untuk kota ini apa, visi untuk bangsa ini apa. Dan pada hari ini saya mau ajak kita semua khusus secara spesifik belajar mengenai seorang yang bernama Paulus. Seorang rasul besar, seorang yang mempunyai visi yang sangat jelas, seseorang yang punya determinasi yang sangat kuat, seorang yang punya karakter yang sangat keras dan kuat. Kalau dia ISC, tadi pagi saya bilang juga kalau dia ISC, dia akan menjadi seorang yang dominan dan cermat. Ini orang yang kental banget nih saudara, dominan dan cermat. Kemanapun dia pergi, dia punya determinasi yang luar biasa, tujuan yang jelas. Dan dia bisa dobrak apapun untuk sampai kepada visinya. Ini orang yang luar biasa. Namun kita akan belajar bersama, bagaimana Paulus mengalami perubahan kehidupan, yang tadinya dia mengikuti arah pandang visi dunia, sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dunia ajarkan, sesuai dengan apa yang tanda kutip nih, agamanya ajarkan. Dengan pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia diubahkan, akhirnya dia punya arah pandang yang berbeda. Dia memandang pada visi kerajaan sorga, bukan untuk dirinya sendiri, bukan juga untuk kelompoknya sendiri, tapi untuk kerajaan sorga. Totally different, berubah sama sekali. Dan itu yang membuat kehidupannya jadi sama sekali berubah saudara. Kalau kita tahu, Paulus itu adalah seorang tokoh agama yang sangat-sangat dikagumi. Keren banget. Pokoknya kalau setiap ada seminar, conference, dia pasti diundang, duduknya paling depan. Dia orang yang sangat-sangat prominent. Dia orang yang sangat disegani. Memiliki karir yang bagus. Karirnya selalu meningkat. Berbakat dan sangat cerdas. Seorang murid dari seorang guru besar, mahkamah agama yang bernama Gamaliel. Wah ini orang kalau punya nilai IPK, mungkin IPK-nya 4,7 sudah. Luar biasa dia bisa excel. Dan dia pemimpin muda yang memiliki masa depan yang luar biasa. Dia punya ambisi yang besar dan ambisi yang luar biasa. Dan dia juga memiliki kuasa yang besar sebagai orang Farisi. Orang Farisi adalah kelompok pemuka agama yang observe atau meneliti Taurat Tuhan itu dengan cermat. Dengan sangat teliti. Dan dijagain benar-benar nggak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia terpandang dalam kehidupan keagamaan dan juga terpandang dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau dia jalan di pasar, semua orang harus tunduk. Dan dia bisa jalan dengan sangat gagahnya karena dia merasa bahwa dia orang yang paling benar. Dia orang yang paling kuat, dia orang yang paling taat dengan agamanya. Paulus ini memiliki visi yang sangat besar dalam kehidupannya. Visinya nggak ada yang lain kecuali menyenangkan Tuhan yang pada saat itu dia percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Dengan cara apa? Menjaga itu tadi, Tauratnya, menjaga firmannya. Jangan sampai ada yang menodai. Itu adalah visinya. Dan misinya adalah menghancurkan, membunuh, menangkap semua orang yang coba untuk mendegradasi Tauratnya Tuhan. Bayangin saudara. Ini orang hebat ini. Ini orang keren banget. Kalau ada sekarang nih saya nggak tahu nih orang akan jadi apa di zaman sekarang. Namun, sekali lagi saudara. Hanya karena seseorang itu memiliki semua kriteria sebagai seorang sukses, sebagai seorang yang berhasil, sebagai seorang yang memiliki visi dalam kehidupannya, bukan berarti dia secara otomatis itu berkenan kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Belum tentu saudara. Karena Paulus sendiri mengakui pada akhirnya siapa dirinya. Paulus sendiri mengakui ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia melihat siapa dirinya yang menurut dunia ini sukses. Menurut dunia ini hebat. Menurut dunia ini adalah seorang yang sangat berbakat. Saya kasih contoh. Tadi pagi saya kasih contohnya, saya kasih contoh yang sama aja. Kalau saudara agak sedikit menyimpang dari kerohanian. Sedikit duniawi. Siapa yang suka nonton? Bioskop, nonton film, nonton Netflix, nonton lebih horor lagi. Siapa yang suka nonton film horor? Siapa yang suka nonton film Friday the 13th? Itu lebih horor lagi. Saya lupa namanya si Freddy, apa sih namanya? Maafkan ya kalau ada yang namanya Freddy ya. Ini Freddy ini pembunuh nih saudara. Saudara, dia punya senjata itu yang namanya mesin gergaji mesin. Gergaji mesin diciptakan untuk potong kayu dengan cepat. Untuk potong semua yang keras-keras itu dengan cepat. Cepat. Karena itu memang fungsinya. Dia dipanggil atau dia diciptakan untuk itu. Tetapi ketika dia digunakan untuk sesuatu yang potong orang, potong tulang orang, potong leher orang, potong kepala orang. Dia salah digunakan. Tapi dia bisa efektif. Dia bisa jadi sangat bagus.
Dia bisa jadi sangat luar biasa. Kekuatannya hebat luar biasa. Tapi digunakan untuk cara yang salah. Nah ada banyak orang hidup dalam dunia dengan visi yang luar biasa. Dengan ambisi yang luar biasa. Dengan bakat yang luar biasa. Tapi salah dipakainya. Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nggak sesuai dengan visinya Tuhan. Dia bisa membangun segala sesuatu yang pada akhirnya juga akan dia sesali setelah dia bangun. Jadi Paulus mengalami hal seperti ini sudah. Dia adalah seperti pisau tajam yang diciptakan. Bukan untuk potong sesuatu yang berguna. Dia diciptakan untuk memotong sesuatu yang seharusnya dia nggak harus potong. Nah dalam pemandangannya Paulus dia sedang melaksanakan misinya Tuhan. Dia sedang melaksanakan apa yang menurut dia ini adalah visi yang Tuhan berikan buat dia. Namun pada kenyataannya waktu dia ketemu sekali lagi dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Berbeda banget gitu. Nah seperti apa sih Paulus? Kalau kita lihat saudara Kisah Rasul pasal 9. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Rasul 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Saudara ini gak gampang. Orang kerja, orang menjalani misi dan visinya dengan hati yang berkobar. Ini gak gampang. Ini gak sembarangan maksud saya. Ya banyak orang yang kerja ya asal kerja aja. Orang yang melayani ya asal melayani aja gitu. Ya yang penting saya udah perform dengan cukup lah, udah cukup. Tapi gak punya passion gitu. Paulus nih passionate, full of zeal. Dia ini penuh dengan passionnya luar biasa. Dengan berkobar-kobar tapi untuk sesuatu yang salah. Sementara berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap kepada imam besar dan minta surat kuasa. Lihat ya saudara, dia punya otoritas yang sangat besar. Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Orang sukses, orang hebat, orang ambisius, punya kuasa, otoriter, dominan dan cermat. Udah nih orang gak ada duanya. Ini orang yang super, luar biasa. Tapi saudara apa yang terjadi dengan dirinya? Dalam perjalanan ke Damsik dengan otoritas dan full kuasa. Ketika ia sudah dekat dengan kota itu tiba-tiba boom. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus dalam keterkejutannya. Di dalam kebutaannya pada saat itu karena sinar yang begitu terang. Dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wow. Saudara pada saat itulah, pada momen itulah, pada titik pertemuannya. Terkoneksinya Paulus dengan Yesus Kristus. Disitulah yang mengubahkan semua arah pandangnya. Arah pandang yang salah, arah pandang yang menurut dia dulunya benar. Yang menurut dunia ini bagus banget. Tapi sekarang arah pandangnya jadi berubah. Gambar tentang siapa Tuhan sebenarnya jadi berubah. Saudara. Gambar tentang kehidupan jadi berubah. Gambar tentang masa depan jadi berubah. Gambar mengenai kebesaran hidup jadi berubah. Gambar mengenai hebatnya karir jadi berubah. Semuanya totally berubah. Dan karena pertemuannya dengan Yesus, visinya juga berubah. Dan dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Saudara. Dan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan karirnya, ukuran kebesaran yang dia pakai, nilai-nilai hidupnya diubahkan dan akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berdampak dalam setiap tulisannya, dalam setiap perkataannya yang dituliskan di dalam 2/3 perjanjian baru hari ini. Sampai hari ini saudara, kehidupan Paulus yang bertemu dan terkoneksi dengan Yesus, waktu dia berubah sampai hari ini, sampai detik ini, kita berdiri dan kita duduk di tempat ini pada hari ini. Itu semua karena kebanyakan perkataannya Paulus. Kita dikuatkan karena perkataannya Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang merasa sepertinya dalam keadaan yang sulit, kekurangan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus. Itu perkataannya Paulus saudara. Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkataan siapa? Perkataan Paulus. Diinspirasikan menjadi firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menguatkan ratusan juta orang yang pernah tinggal dari zaman gereja mula-mula sampai dengan gereja hari ini. Semua perkataannya Paulus diakibatkan karena apa? Karena perjumpaannya dengan Yesus yang mengubahkan visinya dari visi buat dunia ini menjadi visi buat kerajaan sorga.
Dan dampaknya luar biasa. Perubahan terjadi dalam kehidupan Paulus. Perubahan terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Hidup dan karyanya mempengaruhi begitu banyak orang. Dan dia, apa yang dia katakan terhadap hidupnya yang lama? Saudara? Hidup yang menurut dia sukses. Hidup yang menurut dia berhasil. Hidup yang menurut dia ini sedang menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Tapi sebetulnya enggak. Apa yang dia bilang? Filipi pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Brothers and sisters, ini loh kondisi saya dulu. Disunat pada hari ke-8. Ngikutin Taurat. Dari bangsa Israel. Saya bukan cangkokan. Saya asli. Saya bukan campuren. Campuren tuh, ren itu orang. Jadi orang campuren. Campuran. Enggak, saya enggak campuran. Saya bangsa Israel asli. Dari suku Benyamin. Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Bangga loh saudara. Sebuah kebanggaan waktu bisa menganiaya jemaat. 1 kepala 1 juta. 100 kepala 100 juta. Itu kira-kira rewardnya buat mereka. Kira-kira. Jadi tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Gak ada yang bisa ngalahin saya. Gak ada yang bisa mengalahkan ketaatan saya. Gak ada yang bisa mengalahkan pengetahuan saya. Tetapi setelah ketemu sama Yesus di jalan menuju ke Damsik. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara jangan salah mengerti Paulus ya. Jangan salah mengerti juga dalam pembacaan ini. Bukan berarti semua karirnya itu sampah buat dia. Bukan berarti semua yang dia sudah pelajari itu sampah. Enggak, Tuhan pakai karirnya, Tuhan pakai pengetahuannya, Tuhan pakai semua pengalaman Paulus. Sejak dia menjadi orang Farisi dengan semua pengetahuannya untuk kebaikan di depannya. Jadi jangan salah saudara, bukan berarti itu semua sampah. Masa lalu kita, di mana kita berhasil, di mana kita belajar, di mana kita dapat reward, di mana kita dapat penghargaan, di mana kita dipromosi. Itu bagus semuanya saudara, itu bagus semuanya. Cuman yang Paulus maksudkan dengan aku anggap itu semua sampah, itu maksudnya bukan itunya yang sampah. Tapi perasaan, emosi, pikiran dia yang adalah sampah dengan itu semua. Maksudnya apa? Saya berhasil dipromosi karena saya. Saya berhasil naik jabatan saya karena kemampuan saya. Itu yang namanya saya, kemampuan saya, kebisaan saya, kehebatan saya. Itu sampah waktu saya ketemu sama Yesus. Gak ada artinya sama sekali. Semua kehebatan prestasi yang dalam dunia ini, itu semuanya bagus. Tapi kenapa saya berprestasi? Karena saya kerja keras. Kenapa saya bisa? Karena saya banyak uang. Kenapa saya ini? Karena saya berkuasa. Karena saya. Dan menurut Paulus, semua keberhasilannya yang diakibatkan oleh saya, itu jadi sampah. Dengan pengenalan akan Yesus saya tahu siapa diri saya sebenarnya. Hei, Paulus bilang begini loh saudara, aku ini manusia celaka. Sebelum dia percaya sama Yesus, ketemu sama Yesus, dia bilang aku ini manusia yang hebat. Tapi begitu dia melihat dan bertemu dengan Yesus, nggak ada artinya kebaikannya seperti kain kotor. Najis hidupnya. Kenapa Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Ya dengan pikiranku aku melayani hukum Allah dengan luar biasa. Aku jaga semuanya. Tapi dalam batinku yang paling dalam, aku mau melakukan dosa, kecemaran dan segala sesuatu yang buruk ada dalam hidupku. I am a sinner. Saya manusia yang berdosa. Saya munafik di depan orang, saya sepertinya pemimpin agama yang hebat. Tapi di belakang, di dalam kamar sendiri, di dalam tempat yang tersembunyi. Saya tahu siapa saya. Saya manusia celaka. Siapa yang sanggup menolong saya dari kecelakaan ini? Hanya Yesus Kristus yang menolong saya. Dan itulah yang Paulus katakan tentang dirinya waktu dia ketemu sama Yesus. Visinya berubah, totally visinya berubah. Cara pandang tentang dirinya berubah. Cara pandang tentang komunitas berubah. Cara pandang tentang pekerjaan Allah berubah total. Karena pertemuannya dengan Yesus. Saudara sekali lagi, saya mau mengajak kita semua. Saya tahu ada begitu banyak orang sukses di tempat ini. Ada begitu banyak orang berhasil di tempat ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah keberhasilan, kesuksesan kita itu adalah keberhasilan dan kesuksesannya Tuhan? Atau hanya semata-mata karena saya? Atau semata-mata karena diri saya? Arah pandang Paulus berubah. Dan itu yang mengubahkan visi mengenai kehidupannya. Dan ada 3 hal berkenaan dengan tema kita connected pada tahun ini. 3 hal inilah yang saya mau
seberangkan buat saudara untuk kita bisa mengerti bahwa Paulus ada di dalamnya. Terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan keluarga Allah, dan terkoneksi dengan pekerjaan Allah. Mari kita lihat satu-satu saudara. Yang pertama, Paulus terkoneksi dengan Tuhan, connected with God. Kita udah bahas ini selama 4 bulan terakhir. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Apa akibatnya orang yang terkoneksi dengan Tuhan? Dan ketika Paulus terkoneksi dengan Tuhan, apa akibatnya saudara? Galatia 2 ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kalau saudara gak keberatan kita baca bersama-sama. Dengan suara yang keras. Oke, udah ada di atas? Baik, 1, 2, 3. Namun, aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Jadi yang pertama saudara yang terjadi ketika Paulus terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Yesus Kristus. Yang pertama kali terjadi adalah hidupku bukan aku lagi. Hidupku sudah ditransform sedemikian rupa sehingga Yesuslah yang hidup di dalam aku yang kelihatan. Ada lagunya dulu, hidupku. Tapi Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku. Amin saudara. Ini yang dialami oleh Paulus. Jadi sekali lagi saudara, tanpa Yesus, tanpa terkoneksi dengan dia, tanpa terkoneksi dengan Allah, maka semua keberhasilan kita, semua karir kita, semua kebaikan yang kita lakukan menurut visi dunia ini, itu akan menjadi sia-sia. Karena tetap yang hidup adalah aku. Yang hidup adalah saya. Dan saya gak mau bosan ngomong sama saudara. The biggest problem in the world is when the big I, me, and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya, diriku, dan aku itu menjadi yang terbesar di antara semuanya. Karena kejatuhan setan itu diakibatkan karena egonya. Diakibatkan karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Makanya dikatakan dia mau naik ke tempat yang tinggi. Dia mau naik ke utara, dia mau naik ke tempat yang di atas. Dan lain sebagainya. Itu semuanya karena saya. Tapi waktu Paulus mengerti betul waktu dia ketemu sama Tuhan, siapa diri saya? Saya bukan orang yang benar, saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang hebat. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya tahu saya ini orang yang kotor, saya ini orang yang terhina sebetulnya. Tapi Tuhan selamatkan saya. Tuhan bawa saya, walaupun dulu pernah saya berhasil seperti itu, iya. Tapi keberhasilan saya bukan karena saya lagi. Itu semua saya anggap sampah. Tapi Yesus yang ada di dalam saya lah yang membuat saya sekarang berubah kehidupannya. Lihat kesuksesan bukan dari cara dunia lihat kesuksesan. Lihat keberhasilan bukan dari cara dunia lihat keberhasilan. Tapi dari cara Tuhan lihat kesuksesan. Dari cara Tuhan lihat keberhasilan. Itulah saya nanti masuk ke sana. Jadi hidupku bukannya aku lagi. Saya udah bukannya saya lagi yang dulu. Tapi saya sekarang adalah manusia yang baru. Perubahan nilai dan pandangan hidup seseorang yang terkoneksi dengan Tuhan adalah hidupnya bukan lagi fokus pada dirinya. Bukan lagi fokus pada keuntungan dirinya. Tapi fokus kepada apa yang menjadi keuntungan Tuhan. Apa yang menjadi kebaikan buat Tuhan. Semua mengenai dirinya berganti menjadi semua mengenai Tuhan. Ego, kepentingan, kemauan, kebesaran, keberhasilan. Semua adalah tadinya terpusat pada dirinya. Sekarang enggak. Keberhasilan saya bisa berhasil, bisa. Saya bisa sukses, bisa. Saya bisa dipromosi, bisa. Waktu saya kerja, bisa. Tapi semuanya akan tertuju kepada Tuhan. Karena bukan saya lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Ada sebuah cerita saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ingat waktu Yesus dilulukan di Yerusalem. Yesus kan naik kedelai. Naik keledai mas. Sorry, akhirnya kepleset juga. Saya udah berhati-hati dari tadi. Naik keledai. Naik keledai kan? Ya kan murid-muridnya kan ambil keledai kan. Lalu Yesus naik, lalu orang-orang semua buka jubahnya, lalu dihamparkan di jalan. Lalu Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, lalu mulai hosana, mereka pakai daun palem. Saya mau daun pisang dalam kepala saya. Daun palem dia gini-gini dan hosana gitu. Betul lah saudara ya? Betul kan? Nah udah kan rame kan, orang kan rame kan. Nah begitu ini ada ceritanya, cuman memang enggak banyak diceritain sama orang. Waktu selesai,
Si keledai ini pulang ke kandangnya. Tapi kan gak pernah kita dengar ceritanya. Apa yang terjadi di kandangnya? Wah, dia jalan dengan gagah. Terus teman-teman keledai yang lain bilangnya apa? Dari mana bos? Belum pernah ini kejadian. Di mata keledai siapapun, aku ini hebat loh. Keledai. Di mata keledai. Di mata keledai manapun, aku yang paling hebat. Wih, gila, kenapa? Lu pikirin aja deh. Orang buka jubahnya, taruh di badan saya. Terus saya dinaikin katanya sama penguasa yang luar biasa. Dia pilih saya. Dia duduk di atas saya, suruh saya jalan dengan gagah. Saya jalan dengan hati-hati tapi saya jalan dengan gagah. Terus apa yang terjadi? Orang-orang buka jubahnya, taruh di jalan untuk saya jalan di sana. Waktu saya jalan di sana, begitu masuk kota, orang-orang semua pakai daun palem tadi. Hosana, hosana. Orang-orang memuja saya. Saya jalan di situ dengan gagah. Setelah selesai, saya masuk lagi ke sini. Saudara tahu gak? Keledai itu jalannya sama siapa? Bukan, ada anaknya. Kalau saudara baca, itu keledai, induk keledai sama anaknya. Ada dua sebenarnya. Nah anaknya itu, kan kita gak pernah tahu ceritanya. Anaknya bilang gini, mama bohong. Masa iya? Itu semua buat Yesus. Saudara ngerti gak cerita dari sini? Seringkali tuh dalam kesuksesan kita, dalam glamornya kehidupan kita selalu tunjuknya diri kita kan. Kalau lihat foto lagi rame-rame, siapa yang dicari duluan? Ayo ngaku aja. Begitu gak ada nih foto jelek. Tapi begitu kita ada di situ, mana ya mana? Oh gila rambut gue lagi salah nih, kenapa diam? Foto ulang, foto ulang. Fokus kita sama siapa? Sama diri kita kan. Dan demikian juga dalam kehidupan, seringkali fokus itu sama kita. Tapi Paulus berubah ketika dia ketemu sama Yesus. Connected with God, his vision has changed. Visinya berubah. Udah bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16 begini. Hendaklah terangmu, terangmu bercahaya dalam dunia ini. Dan orang melihat perbuatanmu yang baik dalam dunia ini. Kerjaanmu baik, excellent. Semua yang kamu kerjakan dengan sangat baik. Kamu berhasil, kamu dipromosi, kamu semua dapatkan yang terbaik. Karena kamu kerja baik, terangmu bersinar luar biasa. Tetapi jangan lupa, di belakangnya Yesus bilang gini. Supaya setiap orang yang melihat terangmu, setiap orang yang melihat perbuatan baikmu, memuliakan Bapa yang di sorga. Bukan memuliakan kamu. Hei, kita ini cuma vessel, kita ini cuma hamba. Kita ini cuma seorang yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang terima segala kemuliaan. Dan kalau kita ketemu sama Yesus, tanda pertama adalah kita udah gak lagi egois. Kita udah gak lagi mikirin diri kita sendiri. Kita udah gak, gini loh. Kita ini jadi selfless. Bukannya selfish. Less of us, less of me. Lebih kurang tentang saya, itu yang Yohanes Pembaptis bilang, biar dia yang semakin dimuliakan, aku semakin berkurang. Dia yang semakin bertambah-tambah. Itu seharusnya pada saat kita ketemu sama Yesus, itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Terkoneksi dengan Tuhan, menyebabkan selfless. Menyebabkan ego kita terus berkurang, dan Tuhan yang semakin dibesarkan. Mau gak tuh saudara, kalau kita ketemu sama orang lihat perbuatan kita excellent, bagus, sukses, luar biasa, dipromosikan, orang senang lihat kita. Tapi ujungnya bukan kita. Ujungnya mereka bilang, praise the Lord. Karena hidupmu jadi berkat. Tuhan yang dipermuliakan. Bukan lagi saya, bukan lagi kita. Tapi Tuhan yang dipermuliakan. Amin saudara. Ini bagian yang pertama waktu kita ketemu sama Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Akibat yang kedua saudara. Akibat Paulus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, Paulus juga terkoneksi dengan family of God, keluarganya Allah. Connected with the family of God. Paulus tuh suka ngebunuhin, suka nangkep-nangkepin keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus. Itu disebut dengan keluarga Allah. Itu yang disebut dengan family of God, gerejanya Tuhan. Jadi Paulus tuh tukang nangkepin, tukang bunuh orang, ya tukang penjarain orang, penganiaya jemaat, udah jelas. Tapi ketika dia terkoneksi dengan Yesus, terkoneksi dengan Tuhan, lalu dia mulai terkoneksi dengan tubuh Kristus, dengan keluarganya Allah. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dikatakan apa saudara? Jadi karena dalam Kristus, Paulus katakan, dalam Kristus, bukan dalam Taurat, bukan dalam hukum-hukum yang lain, tapi dalam Kristus,
pribadi itu yang ketemu sama saya, yang saya ketemu sama dia. Di dalam Kristus lah. Hei teman-teman, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Allah, sebagai keluarga Allah. Dengar ini, dalam Kristus saja ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan, roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita hidup bersama bukan lagi cari kepentingan buat saya lagi. Karena udah stop, sayanya udah selesai. Sekarang udah bukannya saya lagi. Paulus katakan selanjutnya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, apa saudara? Yang lain belum keluar. Next. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain saudara, akibat Paulus mengubah arah pandangnya sekarang kepada kerajaan sorga, dia mulai terkoneksi dengan tubuh Kristus. Terkoneksi dengan jemaat Allah, terkoneksi dengan keluarga Allah. Jadi perkataannya bukan aku lagi yang hidup, tetapi bukan saya lagi, tetapi kita sekarang. Kalau dulu everything is about me. Tapi begitu percaya Tuhan, ya sekarang sama Tuhan, Tuhan yang hidup dalam saya. Tetapi saya gak bisa hidup sendirian, no man is an island. Gak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian. Orang tetap harus hidup berkomunitas. Saya lupa siapa yang pernah khotbah, Pastor Yohana kalau gak salah pada saat itu pernah khotbah. Yesus tuh gak bisa menyalibkan dirinya sendiri. Saking tergantungnya sama orang lain, harus ada orang lain yang menyalibkan dirinya. Sama saudara, dalam kehidupan itu juga sama. Kita gak bisa hidup sendiri. Ada orang lain yang tolong kita, ada orang lain yang bisa membantu kita, ada orang lain yang kita perlu terhubung dengan mereka. Alkitab banyak bicara mengenai sinergi. Saudara. Life is better together, itu adalah nilai kita. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayahnya, pengkhotbah bilang. Kalau satu orang jatuh, ada yang mengangkat. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja, tapi dari berbagai anggota yang justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena perbedaan itu, karena banyak itu. Sudah bisa bayangin kalau kepala jalan sendiri. Kepala maunya sendirian, ya udah kata badan, gelondong aja situ. Kutuk. Gak bisa kemana-mana saudara dan gak akan jadi apapun. Kita butuh persekutuan, kita butuh bersama-sama. Tapi masalahnya tuh banyak orang sekarang udah gak mau hidup bareng-bareng. Maksudnya gak mau hidup dalam komunitas. Gak mau hidup dalam, kalau kita bilang bahasanya life group di tempat ini. Terkoneksi dengan keluarga Allah itu adanya di life group saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa life group itu orangnya gak sempurna. Justru karena kita ada di situ jadi tambah gak sempurna. Memang benar saudara. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup bersama itu, disitulah besi menajamkan besi katanya. Disitulah kita akan bergesekan satu dengan yang lain, tetapi dengan nilai yang benar. Saya gak mungkin jadi saya sampai dengan hari ini kalau saya gak punya komunitas-komunitas yang menjagain saya. Komunitas yang menolong saya untuk berubah, cara pikir saya berubah. Gak mungkin saya bisa ada sampai hari ini dan ada pada posisi ini hari ini kalau saya gak punya mentor, kalau saya gak punya teman-teman yang menasehati saya. Mentor yang tegur saya kalau saya salah, mentor yang beritahukan arah kepada saya waktu saya gak tahu arah. Disitulah komunitas keluarga Allah. Disitulah kita terkoneksi, disitulah kita menjadi lebih baik. Dan disitulah kita menjadi seorang individu yang lebih mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Hidup bersama itu beda dengan hidup sendirian. Hidup bersama itu harus menyesuaikan diri, mengerti perasaan orang lain. Mungkin saja kita nggak terhindar dari rasa nanti disakiti sama orang. Percayalah saudara, waktu kita bersama-sama pasti akan tersakiti. Siapa yang pernah kalau lagi makan cepet-cepet terus lidahnya kegigit? Kesel gak? Jengkel ya? Jengkel saudara. Kenapa lidah bisa kegigit? Kenapa enggak jempol yang kegigit? Karena jempol jauh dari gigi saudara. Lidah yang paling dekat sama gigi. Tapi herannya lidah sama gigi gak pernah mau misah. Benar gak saudara? Kenapa? Karena memang mereka diciptakan untuk menjadi satu. Untuk rapat hidupnya, untuk dekat hidupnya. Dan saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kompak itu luar biasa.
lidah ngejilat enak nih, gigi yang ngunyah. Lalu lidah yang ngedorong ke dalam. Sinergi, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita juga terkoneksi dengan tubuh Kristus. Jangan hidup sendirian. Ada berkat khusus dalam hidup bersama dan kerukunan. Dalam kesatuan hati ada berkat khusus yang gak bisa didapat kalau kita hidup sendirian. Kalau kita gak hidup berkomunitas. Ada kekuatan di situ, ada penghiburan di situ, ada perhatian di situ, ada pertolongan di situ. Ada inspirasi di situ. Believe it or not, hidup saya berubah karena inspirasi beberapa orang yang dekat sama saya. Oh iya betul, saya diubahkan. Wah, saya berpikir saya salah nih. Dia yang tolong saya untuk bisa ngelihat contoh. Itu loh, cara berpikir harusnya seperti itu. Itu betul, saudara. Promosi menuju kehidupan yang lebih disempurnakan. Itu karena ada di kelompok kecil. Itu karena ada dalam komunitas keluarga Allah, saudara. Lebih baik dan lebih tenang waktu kita ada dalam komunitas kerajaan Allah. Sukacita di tengah duka cita, saudara bisa bayangin. Duka cita, saudara kebayang gak kalau kita, maafkan saya, kalau ada orang meninggal, lalu gak ada orang yang datang dalam pemakamannya. Waktu COVID dulu ingat gak? Keluarga tuh gak boleh deket-deket, jauh gitu ngeliatin di sana. Aduh sedih banget tuh saudara. Aduh saya gak kebayang. Saya bilang sama istri saya bilang sama beberapa orang, kalau saya mati nanti Bogor macet. Kenapa? Pada berduka cita semua satu kota Bogor. Artinya apa saudara? Saya mau hidup saya itu bisa ada dampak sama orang lain dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Bukan hidup menyendiri yang gak dikenal, yang gak diketahui sama orang gitu. Siapa yang gak tahu gitu. Dan saudara dalam kesendirian ada, kan Amsal 18 ayat yang pertama juga bilang gini. Ada orang yang memilih sendirian katanya tapi amarahnya meledak setiap saat. Sendiri itu artinya dia lagi menghindari ada interaksi. Tetapi dia lagi menghakimi orang lain. Terus aja gitu. Dia lihat orang lain. Amarahnya meledak setiap saat katanya. Itu orang-orang yang menyendiri yang gak pernah mau hidup di dalam sebuah komunitas. Hati-hati dengan itu saudara. Dan Tuhan mau memberkati kita dalam sebuah komunitas. Tuhan mau memberkati kita waktu kita terkoneksi dengan keluarga Allah. Dia mau kita diberkati. Makanya kenapa Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat 3 bilang. Mereka yang hidup rukun. Berbahagia, disebut berbahagia. Kenapa? Karena kesanalah. Itu seperti minyak urapan di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya terus. Dan itu turun dari atas ke bawah. Sudah perhatikan ayat selanjutnya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau berkat, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan. Dan kita hidup dalam pengertian panjang umurnya, hidup untuk selama-lamanya. Hidup dalam komunitas. Tapi komunitas keluarga Allah. Nggak sempurna, memang nggak sempurna. Kalau sempurna kita udah di sorga. Justru karena nggak sempurna lah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita saling memperbaiki satu sama lain. Kita saling menasihati satu sama lain. Di situ terjadi perubahan kehidupan yang kita harapkan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saudara. Paulus ngalamin ini. Saudara. Jadi yang pertama dia terkoneksi dengan Allah. Hidupnya berubah. Bukan dia lagi tapi Allah di dalam dia. Yesus di dalam dia. Yang kedua dia terkoneksi dengan keluarga Allah. Bukan lagi dia sendirian tetapi bilangnya kita sekarang. Kita. Sebagai komunitas. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Connected with the work of God. Terkoneksi dengan pekerjaannya Tuhan. Dengan misinya Allah. Paulus tuliskan Efesus 2 ayat yang ke-10 bilang. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk. Gak sembarangan dia ciptakan kita. Gak sembarangan kita lahir baru dalam Yesus Kristus. Waktu kita terima dia. Karena ada alasan kenapa kita diciptakan. Kenapa kita ada. Eksistensi kita dalam dunia ini punya alasan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini visinya Allah. Visi dan misinya Tuhan adalah supaya kita terkoneksi dengan dia, supaya kita terkoneksi dengan tubuhnya, dengan gerejanya, dengan keluarganya. Dan yang terakhir adalah supaya kita melakukan pekerjaannya dengan profesi kita masing-masing. Dengan semua pekerjaan, dengan semua identitas kita masing-masing. Mahasiswa kah, pelajar kah, ibu rumah tangga kah, dokter kah, TNI kah, Polri kah, karyawan kah, pengusaha, pebisnis, apapun. Sama semua dalam dunia ini, tapi ujungnya bukan lagi kepada arah kepada visi dunia, tapi arah pandangnya kepada visi kerajaan sorga. Difokuskan untuk pekerjaan Allah. Semua yang kita lakukan ujungnya adalah untuk keselamatan. Ujungnya adalah untuk membawa orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58.
Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau kamu gak bersekutu dengan Tuhan, kalau kamu gak terkoneksi dengan Tuhan, kamu gak terkoneksi dengan keluarga Tuhan, kamu gak terkoneksi dengan pekerjaannya Tuhan, maka jerih lelahmu akan jadi sia-sia di dalam dunia ini. Tetapi selama kamu terkoneksi dalam persekutuan dengan Allah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu yang kamu kerjakan sama aja di dunia ini. Kita semua capek, semua kita kerja, semua kita melayani, semua kita lakukan yang terbaik. Tetapi jerih payahmu kalau diarahkan kepada the mission of God, the work of God, maka gak ada yang sia-sia. Semuanya akan mendatangkan kebaikan, semuanya akan mendatangkan kemuliaan. Jadi perkataannya kalau yang pertama bukan aku lagi yang hidup tapi Dia Tuhan dalamku. Yang kedua bukan aku lagi yang hidup tapi kita bersama. Dan yang ketiga bukan lagi kita sekarang, gereja Tuhan, enggak. Tapi mulai berpikir tentang mereka. Kita di sini setiap minggu luar biasa. Kita bisa nyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa dilayani dengan baik. Kita bisa ikut live group dan kita bisa aktif di situ. Kita bisa lakukan apa aja dalam segi keagamaan kita, kekristenan kita. Tapi sekali lagi kekristenan kita nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak terlibat di dalam atau kita nggak terkoneksi di dalam pekerjaannya Allah. Gereja kita melakukan pekerjaannya Allah. Gereja kita punya visi melakukan pekerjaannya Allah. Terlibat dalam pekerjaan Allah. Bukan cuma kita lagi sekarang nih yang cuma ibadah setiap minggu. Tapi dalam ibadah kita Tuhan kasih visi buat kita untuk melakukan sesuatu buat masyarakat di mana kita ada. Gereja kita disebut keluarga Allah dan juga disebut tubuh Kristus. Yesus sudah terangkat ke sorga dan tidak dapat dilihat lagi secara fisik. Namun dunia masih bisa melihat Yesus secara fisik dalam bentuk tubuhnya yang disebut gereja. Dan apa yang harus gereja lakukan? Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, kata Yesus. Itu adalah gereja. Kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Muridnya, gerejanya, tubuhnya. Itu adalah kita. Melakukan apa? Melakukan yang Yesus pernah lakukan dalam dunia ini. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mengajar, menyembuhkan, membangkitkan kehidupan. Memberikan makan kepada ribuan orang. Memuridkan dan melahirkan pemimpin baru. Itulah pekerjaannya Yesus. Dan kalau kita terjemahkan dalam misi kita pada hari ini di GSJ Bethlehem. Kita ini sedang memfollow up apa yang Yesus lakukan dalam bentuk yang lebih modern saat ini. Apa yang sedang kita lakukan, saudara? Kenapa GSJ Bethlehem disebut gereja sel? Ini visinya kita, ini misinya kita. Karena kita mau menjadi sel yang ada di kota ini dimanapun. Saudara ada di seluruh kota ini, di situ ada tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Melakukan pekerjaan baik buat kota ini. Kita melakukan doa dan tindakan kepedulian. Doa 5 jari untuk bawa orang-orang yang disebut oikosnya kita. Untuk mereka bisa masuk ke dalam keluarga Allah. Dan mereka dimuridkan, mereka dibentuk, mereka diubahkan hidupnya. Itu terjadi di mana? Di live group kita. Live group yang ada di semua wilayah, live group yang ada di Next Gen, live group yang ada di Young Adult, live group yang ada di Young Gen, yang ada di sekolah minggu, di Life Kit bahkan. Semuanya itu mengarah kepada apa? Misinya Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk menjangkau. Kita juga memuridkan dan merawat kehidupan. Membangkitkan keluarga-keluarga yang sudah gak punya harapan, yang harapannya mati, dibangkitkan, saudara. Itu kuasa kebangkitannya Tuhan. Membangkitkan usaha yang mati, membangkitkan semangat yang mati, membangkitkan harapan yang mati, membangkitkan semua hubungan yang mati. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan dalam tubuh Kristus. Gereja Tuhan punya tugas ini. Connected with the work of God. Kenapa kita juga mengajar? Makanya kita punya sekolah tunas harapan. Kita mempunyai sekolah Raja Wali. Itu adalah sekolah-sekolah yang striving, saudara. Ada banyak pergumulan di dalamnya. Tetapi kita tahu bahwa melalui pendidikan inilah masyarakat khususnya anak-anak muda, generasi-generasi muda dimuridkan dengan nilai-nilai kerajaan sorga di sekolah tersebut. Jadi buat saya Tunas Harapan adalah sekolah terbaik, maafkan saya. Sekolah terbaik di Bogor.
Tapi mahal pastor, ada yang lebih mahal. Tapi gereja kita, sekolah kita, itu mengajarkan nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Dan bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga karakter Kristus ada di sana. Dan itu yang sedang kita bangun, saudara. Apalagi sekolah Raja Wali. Memuridkan, maafkan saya, 20% dari mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kita layani mereka, nggak ada satupun sekolah berkebutuhan khusus di Kota Bogor ini yang Kristen. Cuma satu yang ada di mana? Sekolah Raja Wali. Dan itu ada di bawah Yayasan Tunas Harapan. Dan kita terpanggil untuk memberi makan kota. Walaupun mungkin belum terlalu banyak, tapi kita sudah menurunkan angka stunting. Dan kita membantu pemerintah untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat. Itu visinya kita, saudara. And that is what we are doing as a church. Kita membantu gereja-gereja lain dalam hal pementoran, pendampingan, pembangunan, pemberdayaan. Sehingga menghasilkan gereja yang sehat dan kuat di daerah seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Supaya apa? Supaya dimanapun gereja yang sehat dan kuat itu ada, masyarakatnya diberkati di sana. Masyarakat semua terberdayakan di sana. Dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Dan perubahan otomatis dalam daerah mereka. Itu visi yang sedang kita lakukan bersama-sama. Dan bagaimana dengan visi kita sekarang? Apa visi saudara? Apakah visi saudara hanya pada arah pandang dunia ini? Atau setelah mendengar firman ini saya berdoa saudara. Arah visi saudara akan berubah kepada arah visi kerajaan sorga. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, apapun yang saudara lakukan dalam dunia ini, tetap lakukan hal yang sama. Tapi orientasinya udah bukan lagi pada diri sendiri. Orientasinya udah bukan lagi kepada hanya kelompok sendiri. Orientasinya sekarang adalah untuk Yesus, untuk gereja Tuhan, dan untuk kerajaan sorga. Dan akan semakin banyak orang yang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita adalah penuhin sorga, kosongin neraka. Sudah bersama dengan saya? And that is our vision as Assemblies of God. Sebagai gereja sidang jemaat Allah Bethlehem di tempat ini. Saya mengajak kita untuk mulai terus menyelaraskan visi hidup kita dengan visi yang dari Tuhan. Terkoneksi dengan Allah. Bukan saya lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam saya. Terkoneksi dengan keluarga Allah. Hidup saya bermanfaat bukan cuma sekedar buat diri saya dan keluarga saya, tapi buat keluarga Allah yang lebih besar. Saya bisa tertanam dalam gereja Tuhan. Dan bersama-sama membangun dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan terkoneksi dengan pekerjaan Allah. Hidup sebagai tubuh Kristus yang melakukan misi Tuhan. Untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Bapak terima kasih sekali lagi buat kebenaran ini. Dan biar setiap komitmen yang kami angkat di hadapan Tuhan pada siang hari bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Biar ini kami boleh lakukan bersama-sama. Keluar dari tempat ini kami gak lupa akan firman Tuhan. Tapi kami akan terus menjalani komitmen kami. Untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan keluarga Allah. Dan juga terkoneksi dengan pekerjaan Allah. Diberkatilah setiap sidang jemaatmu sudah mendengar firman. Membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjadi penolong. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Di dalam namamu mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya. Langkah perjalanan kami bukan lagi menuju kepada langkah arahnya dunia ini, tapi melangkah kepada arahnya kerajaan sorga. Visi kami akan diubahkan, bukan visi untuk dunia ini, tapi visi bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dan biar firman ini akan menetap dalam setiap hati kami, tertanam dalam setiap hati kami, tumbuh dalam setiap hati kami, dan pada akhirnya menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih.